Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Harus Arif dari Forum News Network. Utusan khusus Presiden untuk generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad itu bikin heboh lagi. Padahal belum lama ini kan dia juga bikin heboh karena mobilnya itu yang dikawal oleh patwalnya itu oleh para netizen disebut sebagai arogan begitu karena lihat menunjukkan tangannya kepada sopir taksi yang ada di sebelahnya. Dan kali ini dia disoroti karena menggunakan patroli pengawalan atau patwal, padahal dia tidak sedang menjalankan tugas kenegaraan. Apa yang sedang dikerjakan oleh Raffi sehingga dia perlu menggunakan patwal? Ternyata dia sedang membuat konten. Ini yang saya kira membuat banyak netizen kembali nyap-nyapan ya. Beritanya banyak dimuat di media online dan tentu saja yang paling heboh itu di media sosial. Anda tinggal googling banyak sekali beritanya dengan kata kunci Raffi Ahmad dan kemudian Andre Taulany buat konten itu pasti akan ketemu ya. Tapi saya bacakan salah satunya nih buat Anda yang dimuat di detik.com ya. Judulnya begini. Bikin konten pamer gym nih ke Andre Taulany, Raffi Ahmad diduga dikawal patwal. Ini dia nyebutnya diduga ya barusan. Dan ini ditulis oleh Septian Farhan Nurhuda di rubrik Detik Oto dan tayang pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 pukul 16.07 WIB. Jadi tadi sore. Beritanya begini. Pembawa acara sekaligus utusan khusus kepresidenan, Raffi Ahmad kembali membuat huru-hara di jagat maya. Disebutnya huru-hara ya. Kini suami Nagita Slavina tersebut diduga dikawal petugas patwal saat hendak menuju rumah Andre Taulany yang untuk membuat konten. Dilansir dari kanal YouTube Rans Entertainment, Raffi Ahmad terlihat baru kelar menghadiri suatu acara bersama rekan-rekan artisnya. Kemudian dia menuju mobil Suzuki Jimny berkelir hitam bersama satu penumpang lainnya. Raffi mengaku hendak menuju rumah Andre Taulany untuk memamerkan kendaraan barunya. Dia duduk di kursi pengemudi. Gue mau ke rumah Andre Taulany, gue mau pamer kalau gue punya mobil bagus. Soalnya gue lihat di YouTube-nya ada di vlognya Boy William, ini soal Suzuki Jimny, ujar Raffi sambil menyetir kendaraan. Dikutip hari Jumat tanggal 17 Januari. Menariknya saat menyetir mobil, Raffi terlihat dikawal petugas patwal, bahkan bunyi sirene kendaraan terdengar bersaut-sautan, padahal perjalanan tersebut bukan dalam rangka tugas negara. Ketika hendak sampai di rumah Andre Taulany, petugas patwal terlihat dengan jelas berada persis di depannya. Petugas tersebut mengiringi perjalanan Raffi sampai benar-benar tiba di lokasi. Hingga tulisan ini dimuat, tayangan tersebut sudah disaksikan 611.000 kali. Tidak sedikit penonton yang bertanya-tanya mengenai urgensi Raffi Ahmad dikawal patwal saat membuat konten bersama Andre Taulany. Dikawal ya A sama patwal kan cuma buat konten aja. Suara motor patwal kedengaran ini tulis A itu kemudian bintang-bintang 71. Salfok, jalan lancar ternyata ada patwal bermotor di depannya. Kata SJ bintang-bintang 05. Seperti biasa ya kalau ada berita-berita beginian tuh saya mencoba mengecek sumber aslinya. Benar nggak nih? Apakah hoax atau tidak? Atau dipotong-potong tidak videonya gitu ya. Konten itu benar ditayangkan di channel Rans Entertainment. Judulnya Duel Mobil Raffi versus Andre Taulany kembali terjadi. Rupanya ini kalau saya lihat konten tersebut ditayangkan pada tanggal 12 Januari 2025. Jadi sudah 5 hari yang lalu. Pada saat saya tonton itu pada pukul 20 hari Jumat ini 17 Januari 2025 itu sudah ditonton oleh 617.000 viewer. Raffi rupanya baru selesai menghadiri sebuah acara, dia keluar menuju mobil Suzuki Jimny barunya yang sudah terparkir di lobi. Dia langsung masuk ke kursi di belakang setir dengan didampingi seorang yang saya duga mungkin kemungkinan asistennya, dan Raffi itu mengemudikan mobil itu. Sambil menyetir, Raffi ngobrol soal mobil tersebut dan rencananya mau pamer ke Andre Taulany. Dari durasi tayangan sepanjang 11 menit 57 detik itu, nah pada menit ke-7.18 ya, itu terdengar suara sirene patwal dan lampu strobo terlihat berkedip di kabin mobil Raffi. Padahal saat itu suasananya benar, itu jalanan lengang ya. Kenapa kok harus pakai patwal segala macam gitu ya, apalagi ini ternyata hanya tugas ya main-main lah, bukan tugas negara gitu yang nggak urgent. Mungkin kalau Raffi tiba-tiba anaknya sakit atau ada keluarganya sakit atau pada hari libur tiba-tiba dia dipanggil oleh Pak Prabowo, ya wajar kalau dia menggunakan patwal itu. Nah memang kemudian saya lihat ini patwal itu terlihat pada menit ke-8 ketika hampir sampai di rumah Andre Taulany. Dan patwal bermotor itu terlihat jelas karena dia berkendara di depan mobilnya Raffi. Dari komen-komen di konten itu sih kebanyakan
adalah para follower Raffi yang loyal. Jadi ya puja-puji lah, pujian kepada Raffi. Tapi ada beberapa sedikit yang menyindir. Ini kayaknya saya dengar sih katanya nggak ada yang berani menyerang Raffi itu di konten-kontennya. Karena biasa, kalau ada yang berani itu bisa digeruduk langsung tuh dengan para loyalisnya Raffi. Jadi adanya ya tipis-tipis saja lah, nyindir tipis-tipis. Seperti Muhammad Faisal 5424 dikawal nih Raffi. Kemudian nah, oh ini nih. Eka Gelar 6863 yang tadi yang dia bilang dikawal ya Raffi sama Patwal. Kan cuma buat konten aja, suara motor Patwal kedengaran. Kemudian ada juga ini Markus Yuwono Herbayu 487. Wah mantap Raffi, lagi tugas negara ke tempat Andre T, pakai dikawal Patwal segala. Terus naik mobilnya nyalain hazard pula sepanjang jalan. Mantap, teruslah jadi panutan dan ada tulisan ada tanda love yang banyak gitu. Kelihatannya ini lebih pada satire ya, nggak berani juga langsung mengkritik Raffi Ahmad. Sejauh ini saya belum membaca ada respon dari Raffi Ahmad atau misalnya teguran dari Mayor Teddy ya. Karena biasanya kalau ada begini-begini nanti yang bersuara adalah Sekap ya, Mayor Teddy, Sekretaris Kabinet. Tapi sih saya menduga ini bakal heboh ya kalau lihat ke huru-hara ya tadi ya Detik menyebutnya di dunia maya. Walaupun saya tahu penggunaan patwal beginian banyak dilakukan oleh pengusaha dan beberapa orang tertentu yang bukan pejabat juga bisa menggunakan semacam ini. Termasuk juga kalau ada kematian dan sebagainya. Anda kan sering ya ketemu di jalan tol ada rombongan mobil dikawal oleh patwal begitu ya. Tapi mungkin itu ada urgensinya. Kenapa ini kemudian jadi heboh? Saya kira satu, posisi Raffi yang jadi pejabat tinggi pasti akan dipersoalkan lagi karena kali ini kan urusan pribadi, bikin konten dan jalanan juga lengang. Kenapa tetap pakai patwal? Gak ada alasannya ya harus pakai patwal pembuka jalan. Padahal kan belum lama berselang Raffi juga bikin heboh ketika mobilnya yang dipasangi plat resmi pejabat tinggi negara RI 36 itu karena waktu itu patwalnya juga itu dinilai oleh netizen bertindak arogan. Pada waktu itu Raffi membela diri bahwa dia tidak ada di mobil tersebut karena katanya mobil itu sedang menjemput dia untuk acara berikutnya. Justru penjelasan Raffi ini membuat netizen makin marah ya karena mobilnya tidak ada pejabat di dalamnya kok masih tetap aja minta orang lain minggir gitu ya. Ya ini saya kira bukan hanya patwal yang arogan tapi perilakunya ini arogan. Ngapain sih mesti begitu nyuruh-nyuruh orang lain minggir begitu padahal nggak ada pejabatnya di dalam. Kalau toh ada pejabatnya urgensinya apa sih seorang utusan khusus seperti Raffi kemudian harus minta orang lain minggir itu apakah dia punya tugas yang sangat urgent gitu ya. Nah soal ini kan waktu itu kemudian Raffi menjelaskan bahwa dia tidak ada di dalam mobil itu. Nah ini yang membuat orang itu kan tambah marah lagi ya. ini nggak ada orangnya, nyuruh-nyuruh minggir lagi kan begitu ya. Yang bikin para pembayar pajak paling benci itu lagi capek-capeknya di Jakarta ini kan macetnya luar biasa. Mereka kemudian harus bersabar menunggu kemacetan terurai atau terus jalan merayap gitu. Tiba-tiba ada orang pejabat yang lewat dengan seenaknya aja minta kita minggir gitu. Itu yang terjadi di Jakarta dan saya kira di kota-kota besar lainnya. Nah, pada waktu itu kemudian Mayor Teddy Sekap itu menyatakan dia sudah menegur Raffi Ahmad dan Raffi Ahmad juga menyatakan dia mengucapkan terima kasih. Pada waktu itu di akun Instagramnya itu Raffi menyatakan begini, terima kasih atas arahnya Pak Sekap Mayor Teddy, siap gerak tuh dikutip Kompas pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Sementara Mayor Teddy itu sehari sebelumnya dia sudah menegur pemilik kendaraan dengan plat nomor RI 36 itu maksudnya Raffi. Dan katanya dia sudah diingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati dan bijak saat berkendara. Kalau lihat sekuen waktunya ini tanggal 12 kan tadi ya. Dan tanggal 12 itu pula kan Raffi menyatakan bahwa dia sudah ditegur ya. Dan itu minta berhati-hati dan bijak kan oleh Mayor Teddy. Kapan peristiwanya ini terjadi? Tapi kalau lihat unggahannya tanggal 12. Artinya kan itu ya pada sehari sebelumnya dia ditegur. Tanggal 8-nya udah heboh bikin soal patwalnya arogan itu. Nah kalau sekarang itu sequence seperti itu kan berarti ini diulang lagi. Kok nggak peka ya gitu.
Apakah perlu lagi nih, jadi kalau semacam ada peringatan pertama dari Mayor Teddy Sekap itu menjadi kartu kuning pertama dan ini udah kartu kuning kedua dan biasanya kalau kartu kuning kedua kalau dalam permainan sepak bola itu ya langsung kartu merah. Ya, siap-siap aja nih saya kira Raffi. Tapi dari sini saja kita kemudian mendapat gambaran bagaimana ya sebenarnya orang-orang seperti Raffi ini belum secara mental dia belum cukup siap untuk menjadi seorang pejabat.